Karin adalah seorang dokter muda yang baru berusia 28 tahun. Wajahnya cantik, ramah, dan selalu terlihat segar meski jadwal kerjanya padat. Ia bekerja di sebuah rumah sakit besar di kota, terkenal rajin dan profesional. Banyak pasien yang kagum bukan hanya pada kepintarannya, tetapi juga sikapnya yang penuh perhatian. Kehidupan Karin terlihat sempurna dari luar. Karier yang cemerlang, penampilan yang menarik, dan keluarga terpandang. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang sering membuatnya merasa hampa: kesepian. Di tengah kesibukannya, Karin jarang punya waktu untuk memikirkan urusan hati. Apalagi keluarganya sering memberi tekanan agar ia menikah dengan pria setara, entah itu pengusaha sukses, pejabat, atau sesama dokter. Karin hanya bisa tersenyum mendengar harapan keluarganya, walau dalam hati ia belum yakin cinta sejati bisa diukur dari status atau harta. Hari itu, rumah sakit tempat Karin bekerja sedang ramai seperti biasa. Ruang tunggu penuh dengan pasien dari berbagai latar belakang. Di sudut ruangan, tampak seorang pemuda sederhana yang tampak gelisah. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, namun sorot matanya menunjukkan kekuatan yang tidak biasa. Pemuda itu bernama Dika. Dika datang ke rumah sakit bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ibunya yang sudah lama sakit. Jadi hanya bekerja sebagai buruh harian di sebuah bengkel kecil. Penghasilannya tidak seberapa. Untuk bisa membawa ibunya ke rumah sakit, Dika harus menabung berbulan-bulan, bahkan meminjam dari tetangga. Namun baginya, kesehatan sang ibu jauh lebih penting daripada apapun. Ketika Karin lewat untuk memanggil pasien berikutnya, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan mata Dika. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Bukan sekadar rasa cemas seorang anak terhadap ibunya, tapi juga ketulusan yang jarang ia lihat pada orang-orang lain. Karin, yang biasanya hanya fokus bekerja, entah kenapa merasa ingin tahu lebih banyak tentang pemuda sederhana itu. "Ibu atas nama Siti?" panggil Karin dengan suara lembut. Dika segera berdiri dan membantu ibunya berjalan ke ruang pemeriksaan. Langkahnya hati-hati, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Karin memperhatikan gerakan itu dengan seksama. Ada rasa haru di hatinya melihat seorang anak yang begitu tulus merawat ibunya. Di ruang periksa, Karin melakukan tugasnya seperti biasa. Ia memeriksa kondisi ibu Dika dengan teliti, menanyakan riwayat penyakit, dan memberi penjelasan tentang pengobatan yang perlu dilakukan. Namun ada momen ketika ia melihat wajah Dika yang penuh harap, meski jelas terlihat kekhawatiran tentang biaya pengobatan. Karin bisa merasakannya. "Dok, kalau untuk obatnya, kira-kira biayanya mahal tidak ya?" tanya Dika hati-hati. Suaranya bergetar, seperti orang yang sedang menimbang antara harapan dan kenyataan. Karin tersenyum menenangkan. "Tenang saja, Mas. Kita akan usahakan dengan cara yang paling ringan. Yang penting, kondisi ibu jangan sampai terlambat ditangani." Jawaban itu membuat Dika sedikit lega. Ia mengangguk penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Dok. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada bantuan dari dokter." Karin hanya tersenyum. Ia tidak biasa membiarkan pasien atau keluarganya terlalu banyak berterima kasih, karena baginya itu memang sudah kewajibannya. Namun entah mengapa, ucapan Dika terasa berbeda. Ada kejujuran yang begitu nyata, membuat Karin merasa hangat di dalam hati. Setelah pemeriksaan selesai, Karin memberi resep obat dan beberapa catatan penting. Dika menerima kertas itu dengan kedua tangan, sikapnya begitu sopan dan penuh hormat. Sebelum keluar ruangan, ia menunduk sedikit. "Semoga Allah membalas semua kebaikan dokter," ucapnya tulus. Karin terdiam sejenak. Ucapan sederhana itu menggema di benaknya. Ia terbiasa mendapat pujian, bahkan hadiah dari pasien-pasien lain yang lebih berada. Namun doa yang keluar dari mulut Dika terasa jauh lebih berharga. Sejak pertemuan itu, Karin mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mencoba menepis perasaan itu. Menganggapnya hanya rasa simpati seorang dokter kepada keluarga pasien. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ada ketertarikan yang pelan-pelan tumbuh. Di sisi lain, Dika pulang dengan perasaan campur aduk. Ia sangat lega karena ibunya ditangani dengan baik. Namun yang membuatnya tak bisa berhenti memikirkan adalah sosok dokter cantik bernama Karin. Ia sadar betul perbedaan dunia mereka sangat jauh. Karin seorang dokter terhormat, sementara dirinya hanyalah pemuda miskin yang hidup pas-pasan. Meski begitu, bayangan senyum Karin terus menghantuinya. Hari mulai berganti malam. Karin duduk di kamarnya, membuka buku catatan kecil yang biasa ia pakai untuk menulis pengalaman sehari-hari. Malam itu, untuk pertama kalinya ia menuliskan sesuatu tentang pasiennya, bukan dari sisi medis, tetapi dari sisi hati. Ia menulis tentang seorang anak bernama Dika, yang dengan segala keterbatasannya tetap berjuang untuk ibunya.
Entah mengapa, aku kagum dengan ketulusan anak itu, gumamnya pelan sambil menutup buku. Sejak hari itu, Karin sering tanpa sadar memikirkan wajah pemuda bernama Dika. Tatapan tulusnya, cara ia menjaga ibunya, dan doa sederhana yang ia ucapkan, semuanya meninggalkan kesan yang sulit hilang dari hati Karin. Malam itu, Karin masih termenung di kamarnya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca jurnal medis yang biasanya menjadi kesukaannya. Namun kali ini, huruf-huruf yang ia baca terasa hampa. Bayangan tentang Dika justru lebih jelas dalam benaknya. Ia tersenyum sendiri, lalu buru-buru menutup buku dan berbaring. Kenapa aku bisa sampai kepikiran dia begini? Gumam Karin pelan. Di tempat lain, tepatnya di rumah kecil di gang sempit, Dika sedang menyiapkan makan malam sederhana untuk ibunya. Nasi hangat, sayur bening, dan ikan asin sudah cukup baginya, asalkan bisa membuat ibunya makan dengan lahap. Saat ibunya mulai menikmati makanan, Dika merasa lega. Namun ketika ia duduk sendirian di teras rumah, pikirannya kembali terbang ke rumah sakit siang tadi. Senyum lembut Karin terus menari di pelupuk matanya. "Aduh, Dik, jangan mimpi terlalu tinggi," ucapnya lirih pada diri sendiri. Ia sadar betul siapa dirinya. Dunia antara dia dan seorang dokter seperti Karin bagaikan langit dan bumi. Namun hatinya tetap tidak bisa menolak rasa hangat yang muncul saat mengingat pertemuan itu. Hari-hari berikutnya, Dika kembali membawa ibunya untuk kontrol ke rumah sakit. Karin, yang kebetulan masih menangani pasien yang sama, kembali bertemu dengan mereka. Pertemuan kedua ini tidak kalah berkesan. Kali ini, Karin menyempatkan diri untuk bertanya lebih banyak. "Mas Dika, bagaimana kondisi ibu di rumah? Apakah sudah lebih baik setelah minum obat?" tanya Karin dengan suara penuh perhatian. "Alhamdulillah, ada perubahan, Dok. Ibu jadi lebih kuat, meski kadang masih batuk-batuk," jawab Dika sopan. Karin mengangguk, lalu menambahkan beberapa saran tentang makanan dan pola hidup sehat. Tapi ada hal kecil yang ia lakukan, berbeda. Dari biasanya, ia menatap Dika lebih lama, seakan ingin memastikan ia benar-benar mendengarkan. Dika sempat kikuk, tapi ia berusaha tenang. Pertemuan demi pertemuan itu membuat Karin semakin penasaran. Ia mulai bertanya-tanya tentang kehidupan Dika. Dari obrolan singkat, ia tahu bahwa Dika bekerja serabutan demi menghidupi ibunya. Meski sederhana, Dika terlihat jujur dan pekerja keras. Itu yang membuat Karin diam-diam kagum. Sementara itu, rekan kerja Karin mulai memperhatikan sikapnya yang agak berbeda. Salah satu perawat yang dekat dengannya, Sinta, sempat menggoda. "Dok, akhir-akhir ini kok sering senyum-senyum sendiri? Ya, ada pasien yang bikin hati berdebar kah?" Karin tertawa kecil, mencoba menutupi perasaannya. "Ah, kamu ada-ada saja, Sinta. Mana mungkin." Namun jauh di dalam hati, ia tahu bahwa tebakan Sinta tidak sepenuhnya salah. Di rumah, Karin mulai terbiasa menulis nama Dika di buku catatannya. Ia menulis tentang ketegaran seorang anak yang berjuang untuk ibunya, tentang bagaimana sikap sederhana itu bisa membuat hati seorang dokter seperti dirinya terenyuh. Semakin lama, tulisan itu semakin panjang, seolah Karin sendiri sedang menyimpan rahasia besar. Bagi Dika, setiap kali bertemu Karin adalah kebahagiaan tersendiri. Meski hanya berbicara beberapa menit, ia merasa hidupnya lebih ringan. Namun, setiap kali pulang, rasa takut juga menyelimutinya. Ia sadar, perasaannya bisa jadi hanya akan membawa luka. "Sudahlah, Dik. Jangan berharap lebih. Ingat siapa kamu," bisiknya pada diri sendiri. Tapi, setiap kali teringat tatapan lembut Karin, nasihat itu hilang begitu saja. Suatu sore, ketika Dika sedang menunggu obat di apotek rumah sakit, Karin lewat tanpa sengaja. Ia melihat Dika duduk dengan wajah lelah, matanya sedikit sayu. Karin merasa iba. Ia memberanikan diri menghampiri. "Mas Dika, sudah lama menunggu? Kelihatannya capek sekali," sapa Karin ramah. Dika terkejut, lalu tersenyum malu. "Iya, Dok, tidak apa-apa. Namanya juga harus sabar, demi ibu." Karin menatapnya penuh kagum. Dalam hati ia berkata, pemuda ini luar biasa. Di tengah kesulitan, ia masih bisa tersenyum.
Obrolan singkat itu menjadi titik balik. Karin mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Dika. Bukan soal harta, bukan pula soal status, tetapi ketulusan dan kekuatan hati yang membuatnya berbeda. Hari mulai gelap, dan Karin kembali ke ruangannya. Ia duduk sambil memandangi jendela. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah ini yang namanya jatuh cinta? Tanyanya pada diri sendiri. Benih-benih rasa itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Karin semakin sulit menepis perasaan yang hadir setiap kali berjumpa dengan Dika. Dan Dika, meski berusaha menghindar dari kenyataan, tidak bisa menolak getaran yang sama. Apa yang awalnya hanya rasa kagum, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berdua mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tapi langkah mereka sudah mulai mendekat satu sama lain. Hari-hari berjalan seperti biasa. Karin tetap sibuk dengan pasiennya. Sementara Dika terus berjuang mencari uang untuk biaya pengobatan ibunya. Meski demikian, setiap kali keduanya bertemu di rumah sakit, ada saja momen kecil yang membuat hati mereka hangat. Senyum, sapaan singkat, bahkan tatapan mata yang bertemu tanpa sengaja sudah cukup membuat keduanya merasa ada ikatan khusus. Tapi semakin lama, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan. Rekan-rekan kerja Karin mulai berbisik-bisik. Mereka heran mengapa seorang dokter cantik dari keluarga terhormat sering terlihat begitu perhatian kepada seorang pemuda sederhana. Awalnya hanya sekadar gurauan, tetapi lama-lama mulai berubah menjadi gosip. Suatu sore, ketika Karin sedang beristirahat di ruang dokter, Sinta kembali menggoda dengan nada bercampur serius. Dok, aku perhatikan ya, dokter sering banget ngobrol sama pasien itu, yang namanya Dika kan? Jangan-jangan dokter suka? Karin terdiam sejenak. Ia mencoba menanggapi dengan santai. Sinta, aku hanya melakukan tugasku. Semua pasien harus diperlakukan sama. Sinta tersenyum samar, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Iya sih, tapi beda loh caranya. Aku jarang lihat dokter sehangat itu ke pasien lain. Karin tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Dalam hatinya ia tahu bahwa yang dikatakan Sinta ada benarnya. Ia mulai menyadari sikapnya kepada Dika memang tidak sama dengan pasien lain. Ada sesuatu yang membuatnya ingin terus dekat, seakan Dika adalah magnet yang tak bisa ia tolak. Di rumah, suasana mulai berubah. Suatu malam Karin sedang makan malam bersama keluarganya. Ayahnya, seorang pengusaha besar, tiba-tiba membuka pembicaraan. Karin, ayah dengar dari salah satu teman ayah. Kamu sering terlihat akrab dengan seorang pemuda di rumah sakit. Siapa dia? Karin tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia berusaha menenangkan diri lalu menjawab hati-hati. Itu hanya pasien ya, namanya Dika. Ibunya sedang sakit dan kebetulan aku yang menangani. Ibunya langsung menimpali dengan wajah serius. Pasien itu orang berada atau bukan? Ayah dan ibu hanya ingin memastikan. Karin tidak berhubungan dengan orang yang tidak sepadan. Karin terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, ia tahu bahwa jika ia jujur tentang Dika, keluarganya pasti tidak akan pernah setuju. Ayah dan ibu sudah menyiapkan calon yang lebih pantas untukmu, lanjut ayahnya. Ada dokter muda dari keluarga terpandang. Kalian akan cocok, Karin menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, makan malam yang biasanya hangat terasa hambar. Ia merasa tertekan, seolah hidupnya bukan miliknya sendiri, melainkan milik aturan dan gengsi keluarga. Sementara itu, Dika sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding rumah besar keluarga Karin. Ia hanya fokus bekerja keras agar bisa membeli obat ibunya. Namun, tanpa sadar, ia mulai mendengar bisikan-bisikan tidak enak dari orang sekitar. Beberapa tetangga yang mengetahui ibunya dirawat di rumah sakit mulai berkomentar. Dik, katanya kamu sering dekat sama dokter yang merawat ibumu? Hati-hati lo, jangan sampai bikin malu. Dika hanya tersenyum pahit. Ah, jangan berlebihan, Bu. Mana mungkin seorang dokter cantik tertarik pada orang seperti saya. Namun setelah itu, diam-diam hatinya perih. Ia tahu betul perasaan yang mulai tumbuh di hatinya, tapi ia juga sadar bahwa dunia mereka berbeda. Hari berikutnya, Karin kembali bertemu Dika. Kali ini, ia mencoba menutupi keresahan dalam dirinya. Namun, tatapannya tidak bisa berbohong. Dika bisa merasakan ada sesuatu yang berat sedang dipendam Karin. Dok, ada yang salah? Dokter terlihat murung. Tanya Dika hati-hati. Karin tersenyum tipis, meski matanya redup. Tidak apa-apa, Mas. Hanya lelah. Dika tidak berani bertanya lebih jauh, tapi dalam hatinya ia merasa ingin melindungi wanita itu. Ia tahu, meski Karin terlihat kuat dan sempurna, sebenarnya ia juga manusia yang bisa merasa sedih.
Malam itu, Karin kembali menulis di buku catatannya. Tangannya bergetar saat menuliskan kalimat, "Kenapa orang harus menilai cinta dari harta dan status? Bukankah ketulusan lebih berharga dari segalanya?" Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Perasaan Karin semakin kuat, namun bersamaan dengan itu, tekanan dari keluarga juga makin besar. Ia berada di persimpangan, mengikuti aturan keluarganya atau mengikuti suara hatinya. Di sisi lain, Dika pun mulai merasakan dilema yang sama. Ia takut perasaan ini hanya akan membawa masalah bagi Karin. Namun setiap kali mencoba menjauh, hatinya tidak sanggup. Karin tidak bisa tidur malam itu. Ia bolak-balik di kamarnya, memikirkan ucapan ayah dan ibunya saat makan malam. Keluarganya begitu keras menolak kemungkinan ia dekat dengan orang yang tidak sepadan. Namun di dalam hatinya, perasaan pada Dika semakin sulit ia redam. Kalau aku mengikuti kata orang tua, mungkin hidupku akan aman, tapi hatiku bisa hancur, gumam Karin lirih sambil menatap langit-langit kamar. Keesokan harinya, Karin kembali bertugas di rumah sakit. Saat sedang istirahat di kantin, ia melihat Dika datang mengantar ibunya untuk kontrol. Meski tampak lelah, senyum Dika tetap terlukis ketika menyapa. "Assalamualaikum, Dok," ucap Dika sambil sedikit menunduk. "Waalaikumsalam, Mas Dika. Bagaimana kabarnya ibu hari ini?" tanya Karin lembut. "Alhamdulillah, agak lebih baik. Walau kadang masih batuk, tapi sudah lebih kuat jalan," jawab Dika dengan nada penuh syukur. Karin merasakan ketulusan itu menembus hatinya. Ia tahu Dika bukan orang yang punya banyak, tetapi ia kaya dengan rasa hormat dan kasih sayang. Itu jauh lebih bernilai daripada harta apapun. Seusai pemeriksaan, Karin memberanikan diri mengajak Dika bicara lebih lama. Mereka duduk sebentar di taman kecil rumah sakit. Angin sore berhembus pelan menciptakan suasana tenang. "Mas Dika," kata Karin dengan suara pelan. "Bolehkah saya jujur? Saya kagum melihat perjuangan Mas merawat ibu. Tidak semua anak bisa setulus itu." Dika tersenyum malu. "Dok, itu sudah kewajiban saya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan menjaga beliau?" Karin menatapnya dalam-dalam. Ada getaran halus yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin menyampaikan isi hatinya, tapi ia menahan diri. Sejak hari itu, Karin mulai berani melanggar batas. Ia sering mencari kesempatan untuk bertemu Dika, meski hanya sebentar. Ia bahkan memberikan beberapa bantuan kecil secara diam-diam, misalnya membelikan obat tambahan yang tidak ditanggung, atau memberikan vitamin untuk kesehatan ibunya. Dika sempat bingung. "Dok, ini terlalu banyak. Saya sungkan menerima." Namun Karin menatapnya dengan tegas. "Mas, jangan pikir itu beban. Anggap saja ini bentuk rasa peduli saya. Tidak semua orang punya kesempatan, dan saya hanya ingin membantu." Dika akhirnya menerima, meski dalam hatinya ada rasa tak menentu. Dia sadar, semakin lama kedekatan mereka semakin berbahaya. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Namun setiap kali ingin menjauh, ia selalu teringat kebaikan dan senyum Karin. Di sisi lain, gosip di rumah sakit semakin ramai. Rekan-rekan Karin mulai berbisik lebih keras. Ada yang mencibir, ada yang menasihati, bahkan ada yang terang-terangan menegur. "Dokter Karin, saya hanya ingin mengingatkan," ujar salah satu seniornya, Dr. Andi, dengan nada serius. "Hati-hati menjaga sikap. Kedekatan dengan pasien bisa jadi bahan omongan buruk. Nama baik dokter bisa rusak kalau orang salah paham." Karin terdiam, tapi dalam hatinya ia tidak merasa bersalah. Ingatan yang ia simpan bukanlah main-main. Di rumah, tekanan semakin besar. Ayahnya mulai menunjukkan calon pasangan yang sepadan. Seorang dokter muda tampan, anak teman bisnis ayahnya, diajak makan malam bersama. Karin duduk dengan kaku sepanjang acara itu. Meski pria itu ramah dan sopan, hatinya tetap menolak. Bayangan Dika terus muncul, membuatnya merasa tidak nyaman. Sepulang dari makan malam, ibunya menegur. "Karin, kamu sudah dewasa. Jangan mempermalukan keluarga. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu sendiri, tapi nama keluarga ikut terbawa. Jangan sampai kamu memilih yang salah." Karin menghela napas panjang. Malam itu, ia menangis di kamarnya. Namun setelah lama bergelut dengan perasaan, ia akhirnya membuat keputusan. "Aku tidak bisa terus-terusan hidup menurut aturan orang lain. Aku punya hak untuk memilih kebahagiaanku sendiri," bisiknya sambil menatap cermin. Keesokan harinya, Karin memberanikan diri mengajak Dika berbicara lebih serius. Mereka bertemu di taman rumah sakit setelah jam kerja. Karin tampak gugup, namun matanya penuh keyakinan. "Mas Dika," ucap Karin pelan.
Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin jujur. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali bersama Mas. Saya menyukai ketulusan Mas. Dika terkejut. Wajahnya memerah, dadanya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan seorang seperti Karin akan berkata begitu. Dok, jangan bercanda. Saya hanya orang kecil. Saya tidak pantas untuk dokter, ucap Dika dengan suara bergetar. Namun Karin menggeleng tegas. Jangan bilang begitu. Mas tidak tahu betapa berharganya sikap tulus dan hati yang bersih. Itu lebih bernilai dari semua harta. Dika menunduk, hatinya berkecamuk. Ia ingin menerima, tapi bayangan tentang perbedaan status membuatnya ragu. Mas, saya tahu jalan ini tidak mudah. Akan ada banyak yang menentang. Tapi saya tidak peduli. Saya ingin kita mencoba, meski penuh rintangan, kata Karin dengan mata berkaca-kaca. Dika terdiam lama. Di hatinya ada rasa bahagia juga takut. Tapi ia bisa merasakan ketulusan Karin begitu kuat. Perlahan ia mengangguk. Kalau dokter tidak keberatan saya akan berusaha. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Jawabnya dengan suara lirih. Karin tersenyum. Air matanya jatuh. Mas, yang saya butuhkan bukan harta. Saya hanya ingin hati yang jujur. Dan saya menemukannya pada Mas. Sejak saat itu, Karin dan Dika resmi melangkah ke jalan yang penuh risiko. Karin berani melanggar aturan keluarga dan bisikan orang sekitar. Ia memilih hatinya. Kabar hubungan mereka bocor ke keluarga besar Karin. Ayah dan ibu Karin tidak tinggal diam. Mereka marah dan kecewa. Telepon rumah Karin berdering tanpa henti. Pesan masuk dari keluarga, teman, dan bahkan rekan kerja yang mendesak Karin untuk mengakhiri hubungan yang salah itu, membuatnya hampir kewalahan. Suatu sore, ayah Karin datang ke rumah sakit secara mendadak. Wajahnya tegang, matanya menatap Karin dengan campuran marah dan kecewa. Karin, kita perlu bicara sekarang. Seru ayahnya tegas. Karin menelan ludah, tapi menatap ayahnya lurus. Baik ayah, tapi tolong jangan membuat keributan di sini, jawabnya pelan. Mereka duduk di ruang kecil dekat ruang administrasi rumah sakit. Ayah Karin mengambil napas panjang. Nikita sudah menyiapkan masa depan terbaik untukmu. Mengapa kamu harus memilih seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa? Kamu tahu keluarga kita akan tercoreng, Karin. Karin menggigit bibirnya. Ia tahu akan ada momen seperti ini, tapi kenyataan terasa lebih berat dari yang dibayangkan. Ayah, masalah bukan soal harta atau status. Mas Dika orang yang jujur, tulus, dan peduli. Saya bahagia bersamanya, ucap Karin dengan suara sedikit bergetar. Ayahnya menggeleng. Kamu tidak mengerti, Karin. Bahagia saja tidak cukup. Hidup ini penuh tanggung jawab, bukan sekadar hati yang berdebar. Karin menunduk, tapi hatinya tidak goyah. Ia tahu keputusan ini akan membuatnya menghadapi banyak konflik, tetapi cintanya pada Dika tulus. Di sisi lain, Dika merasakan tekanan yang tidak kalah berat. Ia mulai dicemuh oleh beberapa tetangga, dan bahkan teman-temannya. Dik, jangan terlalu berharap pada dokter itu, kamu hanya akan terluka, ujar seorang teman lama dengan nada prihatin. Dika hanya tersenyum pahit. Saya tahu resikonya. Tapi hati tidak bisa dipaksa untuk menolak sesuatu yang ia rasakan. Jawabnya lirih. Situasi semakin sulit ketika ibunya Dika jatuh sakit lagi. Kali ini kondisinya lebih serius dan membutuhkan perawatan intensif. Dika panik. Ia tahu biaya rumah sakit tidak sedikit, dan ia tidak punya cukup tabungan. Karin, yang mengetahui hal ini, langsung menawarkan bantuan. Ia bahkan menggunakan kontak rumah sakit dan beberapa relasi pribadinya untuk menurunkan biaya perawatan. Namun, tindakan Karin ini kembali menjadi sorotan keluarga dan rekan kerja. Dok, ini keterlaluan. Bagaimana mungkin seorang dokter memberi perlakuan khusus pada pasien tertentu? Suara Dokter Andi terdengar serius saat menegur Karin di ruang kerja. Karin menarik napas panjang. Saya hanya membantu keluarga pasien yang membutuhkan, Pak. Tidak ada yang salah dengan itu. Rekan-rekan kerja lain hanya bisa geleng kepala, tetapi Karin tetap tegar. Ia tahu yang ia lakukan adalah benar di hati. Di tengah tekanan itu, Karin dan Dika menemukan kekuatan satu sama lain. Mereka sering bertemu di luar rumah sakit, hanya untuk berbicara dan saling menguatkan. Malam itu, di sebuah taman kota yang sepi, Dika menggenggam tangan Karin. Karin, aku takut Metawinicorn ingin kita terus bersama. Aku tidak punya apa-apa, tapi hatiku benar-benar untukmu, ucap Dika dengan suara parau. Karin menatapnya. Air mata menetes di pipinya. Aku juga takut, Dika, tapi aku tidak bisa mengingkari perasaanku. Aku ingin kita tetap berjuang bersama, meski dunia menentang.
Mereka berdua tersenyum di bawah cahaya lampu taman, meski tahu badai masih menunggu di depan. Rasa takut, cemoohan, dan tekanan dari keluarga bukanlah hal kecil. Tapi saat itu, hati mereka terasa begitu dekat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hari-hari berikutnya, konflik semakin intens. Keluarga Karin mulai melakukan langkah lebih tegas. Mereka bahkan mengancam akan memutuskan Karin dari warisan keluarga jika ia tetap bersikeras bersama Dika. Karin menangis di kamar, merasa berat antara cinta dan tanggung jawab keluarga. Namun setiap kali ia mengingat Dika, hatinya kembali kuat. Ia menulis di buku catatannya, "Cinta yang tulus memang tidak mudah, tapi aku percaya, jika hati sudah memilih, tidak ada yang bisa memisahkan." Dika juga mulai berpikir keras. Ia ingin memberi yang terbaik untuk ibunya, sekaligus menjaga hubungan dengan Karin. Ia rela bekerja lebih keras, menahan lelah, dan menghadapi ejekan orang sekitar. Ia sadar, cinta mereka bukan sekadar tentang kebahagiaan, tapi juga tentang perjuangan. Suatu malam, Karin menghubungi Dika. Mereka bertemu di tempat biasa, taman kota yang sepi. Karin menggenggam tangan Dika erat. "Kita harus saling kuat, Dika. Mereka bisa menekan kita. Tapi hati kita yang tahu apa yang benar," kata Karin mantap. Dika mengangguk, hatinya hangat mendengar kata-kata Karin. "Kita akan melalui ini bersama. Karin, aku tidak akan menyerah." Badai besar memang menghantam, tetapi cinta mereka semakin kuat, gak menahan gelombang cemoohan, tekanan, dan ancaman. Kedua hati itu telah memilih untuk tetap bersama, meski jalan yang mereka tempuh penuh duri. Seiring waktu, tekad Karin dan Dika semakin mantap. Mereka belajar untuk saling menguatkan, menghadapi masalah satu persatu. Dika semakin giat bekerja, tidak hanya untuk menghidupi ibunya, tetapi juga untuk membuktikan pada keluarga dan dunia bahwa ia layak untuk Karin. Meski sederhana, setiap tindakan Dika selalu menunjukkan ketulusan yang tulus dari hati. Karin, di sisi lain, semakin yakin dengan pilihannya. Ia tidak lagi merasa takut menghadapi keluarga atau gosip di rumah sakit. Setiap kali menghadapi tekanan, ia selalu mengingat senyum dan kata-kata Dika. "Kita akan melalui ini bersama." Kata-kata itu menjadi pelita dalam hatinya. Suatu hari, ibunya Dika akhirnya pulih sepenuhnya berkat perawatan yang baik dan doa tulus dari anaknya. Dika merasa lega dan bersyukur. Ia pun datang ke rumah Karin untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. "Karin, tanpa bantuanmu, ibu mungkin belum pulih. Terima kasih atas semua kebaikanmu," ujar Dika penuh haru. Karin tersenyum lembut, menepuk tangan Dika. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yang penting ibu sudah sehat, Dika." Namun di balik itu, keduanya merasakan kedekatan yang semakin kuat. Mata mereka bertemu, dan seakan ada bahasa diam yang mengatakan, "Kita memang ditakdirkan untuk bersama." Waktu terus berjalan. Karin menghadapi banyak pertemuan keluarga yang menegangkan. Ayah dan ibunya tetap menolak hubungannya dengan Dika. Tetapi Karin tidak menyerah. Ia menjelaskan secara sabar bahwa kebahagiaan seorang anak tidak bisa diukur dari status sosial pasangan, melainkan dari ketulusan hati. "Ayah, ibu, saya tahu kalian menginginkan yang terbaik untuk saya," ujar Karin suatu sore di ruang tamu rumah. "Tapi Mas Dika bukan hanya pemuda miskin. Dia memiliki hati yang luar biasa. Aku percaya dia orang yang tepat untukku. Aku mohon, beri kesempatan padanya." Ayahnya terdiam sejenak menatap putrinya. Ada kejujuran dan keberanian dalam sorot mata Karin yang tidak bisa diabaikan. Ibunya pun terdiam, menyadari bahwa anaknya benar-benar serius. Beberapa minggu kemudian, keluarga Karin mulai menerima kenyataan. Meskipun awalnya sulit, mereka perlahan melihat ketulusan Dika. Melihat bagaimana ia merawat ibunya sendiri, bagaimana ia bekerja keras, dan bagaimana ia menjaga Karin tanpa pamrih, akhirnya membuat keluarga Karin tersentuh. "Kita tidak bisa menolak ketulusan hati seseorang, Karin. Jika kamu bahagia, kita juga harus mendukungmu," kata ayahnya akhirnya, dengan suara berat tapi hangat. Momen itu menjadi titik balik. Semua ketegangan dan tekanan perlahan hilang, digantikan dengan rasa damai. Karin dan Dika bisa mulai membangun hubungan mereka tanpa harus takut pada cemoohan atau aturan keluarga yang kaku. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan sederhana. Mereka sering berjalan bersama, berbicara tentang masa depan, dan saling berbagi cerita. Dika pun mulai menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan mereka berdua. Karin selalu mendukung, sambil tetap menjalani profesinya sebagai dokter dengan sepenuh hati. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Dika membawa Karin ke sebuah taman kecil di pinggir kota.
Lampu-lampu taman berkelap-kelip, menciptakan suasana hangat dan romantis. Dika menatap Karin dengan mata yang berbinar-binar. "Karin, aku tahu jalan kita dulu sulit dan penuh rintangan," ucap Dika. "Tapi aku ingin melewati sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menjadi pendampingku selamanya?" Karin terharu, air mata jatuh di pipinya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Ya Dika, aku mau." Mereka saling tersenyum, seolah semua perjuangan dan penderitaan selama ini terbayar lunas. Kebahagiaan yang mereka rasakan bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena mereka berhasil melewati badai bersama, menjaga ketulusan hati masing-masing. Beberapa bulan kemudian, mereka mengadakan pernikahan sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman hadir, tapi itu sudah cukup. Suasana hangat dan penuh kasih sayang membuat momen itu begitu indah. Karin terlihat cantik dalam balutan gaun putih sederhana, sementara Dika tampak gagah meski mengenakan pakaian sederhana. Di tengah acara, ayah Karin tersenyum, menepuk pundak Dika. "Selamat datang di keluarga kami. Dika, jagalah putriku dengan baik." Dika tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Aku akan melakukan yang terbaik." Momen itu menjadi penutup yang manis dari perjalanan panjang mereka. Dari pertemuan pertama di rumah sakit, dari ketegangan dan tekanan, hingga akhirnya mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Karin dan Dika membuktikan bahwa cinta yang tulus bisa menembus segala perbedaan. Bahwa harta, status, atau pandangan orang lain bukanlah ukuran cinta sejati. Yang penting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk memilih apa yang benar menurut hati sendiri. Mereka pun memulai babak baru hidup bersama, saling menguatkan, saling mencintai, dan menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Perjalanan mereka mungkin dimulai dengan rintangan, tetapi akhirnya berakhir dengan senyum hangat yang abadi. Dan di sanalah dua hati yang berbeda dunia, namun bersatu dalam cinta yang tak tergoyahkan. Setelah melalui perjuangan panjang, mereka membuktikan bahwa cinta tulus selalu menang. Mereka melawan aturan, menghadapi cemoohan, dan akhirnya meraih kebahagiaan bersama. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta, status, atau latar belakang, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian untuk memilih. Jika kamu terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita romantis nyata lainnya.